perkenankanlah kami menyampaikan pertama isu pelaksanaan diplomasi vaksin. Kami ingin sedikit mengulangi mengenai pendekatan yang diambil pemerintah Indonesia terkait vaksin, yaitu pertama adalah pendekatan jangka pendek, yaitu memperoleh akses vaksin melalui kerjasama dengan pihak lain, baik melalui track bilateral maupun track multilateral. Kedua adalah pendekatan jangka panjang dengan membangun kemandirian vaksin melalui pengembangan vaksin nasional. Karena kita tahu sebagai negara besar, Indonesia tidak boleh terus menggantungkan diri pada pihak lain. Dan dengan izin Ibu Bapak, kami akan memfokuskan pada pendekatan yang pertama, yaitu upaya memperoleh vaksin melalui kerjasama dengan pihak lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Ibu Bapak yang saya hormati, dari sejak awal pandemi, diplomasi Indonesia terus berupaya berkontribusi, baik dalam pengadaan alat diagnostik, terapetik, maupun pengadaan vaksin. Tugas utama diplomasi adalah meratakan jalan, membuka akses. Semua simpul networking kita coba untuk dibuka guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengenai vaksin, dari track bilateral, sejauh ini kita telah mengamankan komitmen dan pasokan dari Sinovac, AstraZeneca, dan Novavax. Pembicaraan dengan Pfizer dan Moderna terus dijalin sampai saat ini. Sementara itu, Indonesia juga terus menjalin kerjasama akses vaksin dari track multilateral, yaitu melalui COVAX Facility yang dikelola oleh WHO, Gavi, dan CEPI. Indonesia terus menjalin kontak sejak lama dengan 3 organisasi tersebut. Sebagai salah satu negara COVAX AMC atau Advanced Market Commitment atau biasanya disebut AMC 92, yaitu 92 negara penghasilan menengah dan rendah, maka Indonesia diperkirakan akan dapat memperoleh vaksin secara gratis sebesar 3% sampai 20% penduduk. Jenis vaksin, besaran vaksin, dan waktu delivery saat ini masih akan terus dibahas di Jenewa melalui Joint Allocation Task Force yang akan melakukan pertemuan menjelang akhir Januari ini. Dapat kami laporkan, dan tadi sudah disinggung oleh Ketua, terima kasih, kami baru saja terpilih sebagai salah satu co-chairs dari COVAX AMC Engagement Group, yaitu forum konsultasi yang mempertemukan negara donor dan IMC 92 guna membahas isu akses vaksin yang setara bagi semua negara. Syukur alhamdulillah Indonesia terpilih dengan suara terbanyak, yaitu 41% dari total suara masuk negara-negara AMC 92. Terdapat 3 co-chairs, yaitu Kanada mewakili negara donor, kemudian mewakili negara IMC 92 adalah Indonesia dan Ethiopia. Dan yang menarik, pimpinan serta anggota yang terhormat, kami bertiga semuanya adalah perempuan sebagai co-chairs. Ibu Bapak yang saya hormati, kemarin tanggal 25 Januari hingga malam hari, sebagai co-chairs kita bertiga telah bertemu secara virtual untuk mempersiapkan COVAX AMC-EG, pertemuan COVAX AMC-EG yang akan dilakukan besok tanggal 27 Januari. Akses kesetaraan vaksin bagi semua negara, utamanya negara berkembang dan kurang berkembang, merupakan prioritas yang harus terus diperjuangkan dalam co-chairmanship tersebut. Harus diakui Ibu Bapak bahwa
dinamika lapangan terkait pengadaan vaksin masih sangat tinggi. Dan kita akan terus memantau semua dinamika yang terjadi di lapangan. Untuk kepentingan domestik, untuk kepentingan masyarakat kita di dalam negeri, jika upaya mengamankan pasokan vaksin, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral, berjalan dengan lancar, insya Allah jumlah yang akan diperoleh akan mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia. Christina? Ya, terima kasih pimpinan. Saya coba singkat, tapi cukup. Ada beberapa hal. Bu Menlu, selamat sekali lagi ya, Coach Chair Covax. Kami di sini tidak meragukan komitmen Ibu dan perjuangan Ibu terkait dengan akses kesetaraan vaksin. Ini udah sejak bulan Mei dari 2020, Ibu di sini selalu membahas bagaimana membuka pintu, menata jalan, dan sekarang juga hasilnya sudah mulai kita laksanakan. Untuk batch pertama vaksinasi sudah mulai berjalan, semoga lancar terus ke depannya. Ini menjadi harapan kita bersama. Nah, dalam konteks ini pendekatan tadi Ibu sampaikan ada pendekatan dengan negara-negara setempat, khususnya bagi vulnerable group dan diplomat luar negeri di luar negeri ya, WNI kita. Nah, sekarang ini kan kita paham benar kalau vaksin menjadi game changer, semua negara pasti butuh. Nah, bagaimana kita bisa memastikan kalau WNI kita yang vulnerable group tadi bisa menjadi target yang juga didahulukan untuk mendapatkan vaksin? Kami tahu pasti WNI kita di Malaysia ini termasuk dalam grup ini. Nah, mereka juga ada di perkebunan-perkebunan, di pelosok-pelosok. Nah, statusnya seperti apa? Khususnya untuk mereka ini pendekatannya bagaimana, mulai kapan kita bisa melihat akan ada result untuk ketersediaan akses vaksin gratis bagi WNI kita ini. Nah, yang kedua saya menyambut baik pimpinan tadi ada juga fokus baru terkait dengan penguatan sistem pendataan, infrastruktur perlindungan tadi, seragam di 129 perwakilan, tentunya sebagai bentuk, saya ingat kalau Pak Utut tuh selalu bilang kalau bentuk keberpihakan itu harusnya dari anggaran gitu, jadi belajar juga Pak Surman ya, sudah setahun. Nah ini jadi kami mendukung soal ini Ibu, tapi teknisnya ini bagaimana? Karena kalau kita hanya mengandalkan aplikasi Peduli Lindungi tadi, Peduli WNI tadi, Peduli Lindungi Kominfo, Peduli WNI, ini seperti yang kita tahu kurang belum banyak orang yang secara sukarela mendaftarkan dirinya dalam aplikasi ini. Banyak sekali yang belum tahu juga. Jadi langkah seperti apa yang akan kita tempuh untuk memastikan sistem ini bisa berjalan untuk penguatan pendataan tadi. Saya juga menyambut baik tadi Integrated Data Operation Center. Saya juga berbicara dengan Indonesia Ocean Justice Initiative ya beberapa kali. Memang soal ABK ini kita harus punya cara-cara khusus gitu. Salah satunya tadi Data Operation Center yang bisa diakses 24 jam oleh mereka. Ini juga kami dukung bagus sekali. Terkait dengan vaksin. Pertama kita semua berikan apresiasi atas kinerja Bu Menlu dan teman-teman di Kemenlu sehingga proses diplomasi vaksin kita bisa kita peroleh dengan cepat dan di tahun 2021 walaupun dengan berbagai macam tantangan masyarakat kita sudah bisa terakses dengan vaksin Sinovac. Dan saya lihat ada beberapa rincian yang tadi sudah dipresentasikan juga oleh Bu Menlu ya dalam negosiasi vaksin. Kita berharap ya vaksin Sinovac ini karena dari uji klinis yang dilakukan dan juga proses vaksin yang telah dilakukan juga oleh China ya. Saya lihat belum terlalu efektif karena China masih di bawah 60%. Nah, sedangkan kita 65,3%. Nah, vaksin ini dari informasi BPOM yang kita peroleh bahwa vaksin ini hanya memberikan dampak antibodi, gitu. Tetapi ada dampak-dampak lain yang belum teratasi lewat vaksin tersebut. Oleh sebab itu sangat pro kontra di publik
terkait dengan perkembangan vaksin Sinovac. Nah, saya pikir sebenarnya strategi vaksin yang dilakukan oleh pemerintah mungkin seharusnya dari pertama pemerintah sudah bisa membangun komunikasi yang positif dengan BPOM sehingga image yang terbentuk di publik itu benar-benar tidak memberikan rasa takut terhadap masyarakat untuk divaksin. Nah, karena menyangkut dengan tingkat keberhasilan. Nah, akhirnya sekarang banyak masyarakat, jangankan masyarakat Bu, kami di DPR ini saja masih mikir-mikir Bu untuk vaksin. Itu saya pikir Bu Menlu dengan teman-teman di Kemenlu juga mungkin banyak yang belum divaksin juga. Nah, oleh sebab itu saya pikir vaksin ini kalau sudah dilakukan oleh Bapak Presiden, seharusnya di jajaran pemerintah harus menunjukkan itu dulu. Melakukan vaksin, kemudian tingkat keberhasilan, apalagi vaksinnya saya ikuti harus 2 kali. Vaksin pertama dan setelah 14 hari dilakukan lagi vaksin kedua. Nah, ini kita harus mengukur tingkat keberhasilan sehingga publik kita benar-benar yakin dan target vaksinasi yang kita capai. Kemarin saya hitung Bapak Presiden targetkan dalam 1 hari bisa mencapai 1 juta orang. Nah, harapan saya bahwa kalau dengan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi melalui kebijakan pemerintah dan langkah-langkah awal yang memang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan vaksinasi, ya, baik yang sudah melalui relawan tapi juga melalui kementerian lembaga di Jakarta, maka saya yakin publik sendiri akan mau untuk divaksin. Tetapi sampai saat ini image di masyarakat bahwa vaksin ini kita berikan untuk masyarakat luas, tetapi kalangan-kalangan tertentu tidak menjangkau vaksin Sinovac. Nah, oleh sebab itu ada rasa ketakutan di masyarakat, ada yang ingin divaksin dan ada yang tidak ingin divaksin. Jadi saya pikir ya mudah-mudahan Bu Menlu, kita Komisi 1 menunggu kapan teman-teman dari Kemenlu ini bisa divaksin untuk kita juga mengukur tingkat keyakinan dari Kementerian Luar Negeri sendiri yang melakukan diplomasi vaksin. Nah, itu yang menjadi catatan dari saya, karena Pak Rizky saja Bu di samping saya ini kalau disuruh divaksin besok mungkin dia belum berani juga Bu. Ya, ya. Jadi ini sebenarnya yang mungkin menjadi saya siap nanti sore divaksin. Siap. Ya, mantap. Jadi saya pikir mungkin ini yang menjadi catatan kami. Berlawanan dengan statement sebelumnya dari Pak Ian, Bu Menteri, saya siap divaksin. Justru kami dari fraksi Partai Demokrat, tadi Pak Ketua juga sudah menggarisbawahi. Gimana Pak Jendra? Siap Bu, justru kami dari fraksi Partai Demokrat ingin ingin memastikan bahwa kepastian vaksinasi ini bisa didapatkan untuk seluruh warga negara di Republik Indonesia, baik itu pun yang ada di luar negeri. Karena kalau kita mengacu kepada, saya baca di media beberapa waktu lalu, perjanjian dalam International Health Regulations menyatakan bahwa vaksinasi pada suatu daerah merupakan kebijakan dari daerah tersebut. Jadi yang menjadi concern saya adalah apakah 3 juta dari mengacu kepada data dari Kementerian Luar Negeri, 3 juta warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, di mana 90% daripada mereka adalah tenaga kerja Indonesia dan juga pelajar juga akan mendapatkan akses yang sama terhadap vaksinasi tersebut. Dan apakah ini sudah merupakan atau masuk dalam roadmap pemerintah terkait dengan vaksinasi? Dan kalau misalnya itu merupakan kebijakan dari negara-negara sahabat kita, apa saja upaya yang telah dilakukan dari Kementerian Luar Negeri untuk memastikan bahwa warga negara kita di luar sana bisa mendapatkan akses kepada vaksinasi? Mungkin ini lagi-lagi Pak Direktur Perlindungan Luar Negeri WNI, Pak Yuda, saya tahu beliau proaktif ini kita untuk memberikan rasa lega Bu Menteri kepada warga negara Indonesia, terutama para TKI dan pelajar yang ada di luar sana. Saya tertarik sekali dengan vaksin Ibu, yang memang COVID-19 ini sangat luar biasa dampaknya dan pengaruhnya
kepada dunia, khususnya kepada negara Indonesia. Banyak yang masuk bui, banyak yang harus diganti posisinya hanya karena bicara vaksin ini. Atau bahkan miskin yang paling banyak karena keterbatasan kehidupan. Saya ingin bertanya, karena Pak Ian tadi bertanya tentang masalah vaksin, dia ketakutan. Kalau saya karena sudah umur 62 tahun. 62 tahun, jadi saya nggak tahu apa. Katanya sih nggak boleh lagi divaksin secepat itu. Tadi Ibu menjentrekkan, memaparkan prioritas. Apa jentrek itu apa? Tahu. Tentang prioritas yang divaksin. Pertama, petugas-petugas tenaga kesehatan, orang-orang yang kemudian para pejabat-pejabat negara yang berkomunikasi dan seterusnya. Saya tadi nggak melihat Ibu mengatakan bagaimana dengan anggota DPR yang juga berhubungan dengan masyarakat, yang berhubungan dengan dapil. Kemudian saya nggak melihat tadi Ibu memaparkan dari Kementerian Luar Negeri ini sudah semua atau belum yang divaksin. Karena tadi agak ditanya sama Pak Ian juga tadi. Mudah-mudahan sudah semua. Kalau kita memang jujur di sini DPR secara kelembagaan belum ada yang divaksin. Kalau perorangan saya nggak tahu. Ya pimpinan ya, belum ada ya. Tapi saya tertarik dengan dikatakan Bapak Ketua tadi, memang dikondisikan seperti itu. Sehingga ada yang pro, ada kontra. Jadi nggak semua suka atau nggak semua nggak suka. Sehingga bisa bertahap. Apakah itu betul atau tidak, mungkin Ibu bisa menjawabnya nanti. Karena saya tergelitik dengan itu. Kemudian Ibu, vaksin juga. Saya menarik sekali tadi foto antara Bapak Presiden kita dengan Bapak Presiden Amerika, Pak Biden. Coba disaukan dulu. Mana, operator? Saya sangat suka dengan foto itu. Boleh? No. Nah ini Ibu, ini kan sangat rawan sebenarnya perlu kita tunjukkan ke publik. Kita menjaga protokol kesehatan, terus kita tonjolin di sini. Menurut saya Bu disimpan saja foto ini, Bu jangan ditongolin gitu loh Bu, supaya nggak ada berprestasi apapun. Loh kalau lihat protokol kesehatan ini sudah jauh daripada protokol kesehatan. Menurut saya yang Bu disimpan saja. Untuk apa, nggak usah ditongolin lah di DPR gini-gini. Karena banyak orang yang sampai acaranya dibubarkan, sampai dihukum hanya karena masalah protokol kesehatan ini. Jadi mungkin nggak perlu kita tongolin lagi Bu. Saran saya ini Bu. Yang berikutnya. Yang terkait dengan masalah Amerika, Undang-Undang Coast Guard, vaksin, Jerman dan sebagainya, kami mohon izin untuk dilakukan pendalaman secara tertutup. Tujuan pimpinan khusus untuk pendalaman yang sifatnya tertutup, mungkin kita sampaikan in person di sini, sementara Ibu Bapak yang melakukan pemantauan secara virtual memang dari segi keamanannya memang lebih berisiko Pak Ketua. Monggo.